블랙핑크를 대표하여 진심으로 사과드립니다. 인도네시아와 말레이시아 드디 용서해 주십시오. Pemirsa, pernyataan mengenaskan personil Blackpink Jennie usai resmi diboikot di seluruh dunia usai Canets. Berani hina dan rasis ke orang Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Bahkan Jennie sampai mengancam akan mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menghadapi tekanan besar, dampak kerugian ratusan miliar dolar. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Malaysia akan melakukan langkah serius soal kasus rasisme Canets ke Indonesia dan Malaysia. Bahkan Presiden Korea Selatan dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya gara-gara hal ini. Benarkah itu? 한국 네티즌들이 인종차별적인 발언을 하고 여러분 나라를 모욕했습니다. I'm sorry 인도네시아. saya 다시 한번 인도네시아와 말레이시아 부디 용서해 주기 바랍니다. Mantap! Publik Indonesia dan Malaysia auto bahagia. Begini pernyataan personel Blackpink, Jennie, usai Blackpink resmi diboikot oleh seluruh negara di dunia akibat ulah netizen Korea K-Nets yang hina dan rasis ke bangsa Indonesia dan Malaysia. Sampai ancam bunuh diri saking gak kuatnya dengan tekanan besar yang menimpanya. Bahkan Menteri Pertahanan Malaysia, Dato Seri Mohammed Khalid Nordin, tetap bersikeras gak terima gini usai harga diri bangsa Asia Tenggara diinjak-injak. Di sisi lain, pernyataan mengejutkan muncul dari Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, beberapa minggu terakhir, dunia maya diramaikan oleh konflik besar yang melibatkan netizen Korea Selatan, KNES, dan netizen Asia Tenggara, Siblings, yang bermula dari insiden dalam konser band Korea Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Januari 2026. Namun, yang membuat situasi semakin dramatis adalah keputusan mengejutkan dari sejumlah pemimpin dunia yang memutuskan untuk memboikot konser-konser K-pop, termasuk Blackpink, sebagai bentuk protes terhadap insiden tersebut. Tindakan ini membuat Jennie Blackpink dan anggota grup lainnya merasa lebih tertekan dan marah. Mereka yang dikenal sebagai idola global kini harus menghadapi kenyataan bahwa ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan mereka dengan penggemar, tetapi juga dengan masyarakat internasional. Jennie tidak bisa menahan perasaan kecewa dan marah setelah mengetahui bahwa konser-konser K-pop kini diboikot oleh pemimpin dunia. Dalam sebuah unggahan emosional di media sosial, Jennie menyatakan, "Saya merasa sangat sedih dan kecewa melihat bagaimana situasi ini berkembang. Penggemar kami dari Asia Tenggara adalah bagian dari keluarga besar kami. Mereka selalu mendukung kami dan kami tidak pernah berniat untuk menyakiti mereka. Tetapi kini kami berada di titik di mana tidak hanya penggemar kami yang terluka, tetapi juga seluruh dunia menyaksikan perseteruan ini." Jennie melanjutkan dengan penuh emosi, "Saya marah, bukan hanya karena kami menjadi sasaran boikot dan kritik, tetapi karena ini adalah contoh nyata bagaimana ketidakadilan dapat menyebar begitu cepat di dunia maya. Media sosial seharusnya menjadi tempat di mana kita semua bisa saling berbagi kebahagiaan, bukan tempat untuk membenci satu sama lain. Saya meminta semua orang untuk berhenti berbicara dengan kebencian dan memulai untuk lebih saling menghargai perbedaan kita." Namun, dalam pernyataan yang sangat mendalam dan penuh perasaan ini, Jennie juga menambahkan, "Saya sangat takut dengan apa yang sedang terjadi. Jika boikot ini terus berlangsung, itu bisa merusak karir kami. Kami telah bekerja sangat keras untuk mencapai posisi ini. Bayangkan saja, kalau konser-konser kami dibatalkan atau mendapat protes di mana-mana, bukan hanya reputasi kami yang hancur, tapi juga bisa membuat kami terjerat hutang yang sangat besar. Saya takut kami bisa mengalami kerugian ratusan miliar dan itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan kami."
Jenny dengan suara yang lebih lemah melanjutkan, "Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Semua orang mengharapkan kami untuk tetap kuat, tapi saya khawatir kalau ini terus berlanjut, kami bisa beresiko kehilangan semuanya, termasuk penggemar kami yang selama ini selalu setia mendukung kami. Saya juga khawatir akan dampak emosionalnya pada kami. Ada kalanya kami merasa sangat tertekan dan jujur saja, saya takut jika ini tidak segera berakhir, dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan mental kami. Bahkan saya bisa merasa terpuruk dan tidak tahu harus berbuat apa lagi." Jenny juga berbicara dengan penuh kejujuran. "Saya tidak ingin ada yang merasa saya berlebihan, tapi saya ingin semua orang tahu bahwa kami di Blackpink adalah manusia biasa yang juga bisa merasa takut dan cemas. Saya tidak ingin situasi ini berlanjut sampai menyebabkan lebih banyak kerusakan. Saya harap semua pihak bisa memahami kami dan tidak terus menekan kami dengan cara ini." Blackpink, yang terdiri dari 4 anggota utama, Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa, telah mengeluarkan pernyataan bersama terkait insiden ini. Mereka menekankan bahwa peristiwa ini tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka pegang sebagai grup. "Kami sangat menghormati dan mencintai semua penggemar kami, terlepas dari negara asal mereka. Kami ingin kalian tahu bahwa kami tidak akan pernah mendukung atau membiarkan rasisme terjadi di sekitar kami," ujar Jennie dalam sebuah wawancara. Jennie juga mengungkapkan, "Kami ingin mengajak semua orang untuk mengakhiri kebencian ini dan memulai dialog yang penuh rasa hormat. Kami berjanji untuk terus berusaha menjadi panutan yang baik dan mempromosikan perdamaian dalam setiap tindakan kami," tutupnya. Sementara itu, di sisi lain, sebagai respons terhadap serangan verbal terhadap masyarakat Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Menteri Pertahanan Malaysia, Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin, memberikan pernyataan tegas yang menanggapi peristiwa ini. Dalam pernyataan yang sangat keras, Khaled menegaskan bahwa pemerintah Malaysia dan masyarakat Asia Tenggara tidak akan diam terhadap perilaku rasis yang merendahkan kehormatan bangsa. Menteri Khaled Nordin menyampaikan pernyataannya yang penuh semangat melalui konferensi pers yang digelar pada hari ini. Ia dengan jelas menyatakan bahwa Malaysia tidak akan membiarkan negara atau kelompok manapun meremehkan martabat rakyat Asia Tenggara, khususnya dalam kasus ini yang menyasar masyarakat Malaysia. Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Ketika seseorang menghina fisik, warna kulit, dan kondisi ekonomi rakyat kami, itu bukan hanya serangan terhadap individu, itu adalah serangan terhadap seluruh bangsa. Malaysia tidak akan pernah diam terhadap tindakan semacam ini. Kami akan berdiri teguh dalam menghadapi rasisme yang mencoba merusak hubungan antar bangsa, terutama yang melibatkan negara kami, tegas Khaled Nordin dengan nada yang penuh keyakinan. Kami, sebagai bagian dari komunitas Asia Tenggara, akan berdiri teguh untuk membela martabat kami. Setiap bentuk diskriminasi, rasisme, atau penghinaan terhadap orang Asia Tenggara tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami telah cukup lama menjadi sasaran penghinaan dan stereotip, dan sekarang saatnya untuk berbicara. Kami meminta agar seluruh dunia memahami bahwa kami bukan sasaran empuk yang bisa dihina dengan bebas di dunia maya, tambahnya. Khaled juga menyoroti pentingnya untuk segera menghentikan perpecahan yang ditimbulkan oleh komentar-komentar tersebut, serta menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk berbagi kebahagiaan dan dukungan, bukan untuk saling menghina dan merendahkan satu sama lain. Semua pihak harus bertanggung jawab dalam menjaga suasana yang lebih damai dan penuh saling menghargai, tegasnya. Pernyataan ini datang di tengah keputusan sejumlah pemimpin dunia untuk memboikot konser-konser K-pop sebagai protes terhadap insiden rasisme yang terjadi. Khaled menegaskan bahwa Malaysia mendukung keputusan tersebut jika itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa tindakan rasis tidak dapat diterima. Kami tidak akan membiarkan industri hiburan global terus mempromosikan sikap merendahkan dan diskriminatif terhadap negara-negara Asia Tenggara. Ini bukan hanya soal konser, ini soal menghormati manusia sebagai individu yang sama martabatnya, ujarnya.
Namun, Khaled juga menekankan pentingnya bagi Malaysia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain dan tidak terbawa dalam kebencian atau perpecahan lebih lanjut. Kami mendukung aksi tegas terhadap ketidakadilan, tetapi kita harus menghadapinya dengan kebijaksanaan dan tidak membiarkan kebencian semakin berkembang. Kita harus mencari jalan untuk saling memahami, bukan berperang di dunia maya. Konflik ini tidak hanya menyoroti ketegangan antara K-Nets dan Siablings, tetapi juga mencerminkan betapa kuatnya solidaritas yang dibangun oleh netizen Asia Tenggara. Khaled juga memuji gerakan solidaritas Siablings yang muncul sebagai respons terhadap rasisme yang dialami oleh penggemar dari negara-negara tersebut. Solidaritas yang ditunjukkan oleh netizen Asia Tenggara adalah contoh nyata bahwa kita semua bisa saling mendukung dan berdiri bersama ketika dihadapkan dengan ketidakadilan. Kami bangga dengan kekuatan persatuan ini, katanya. Dalam konteks ini, Khaled menambahkan, kami di Malaysia sangat menghargai dukungan yang datang dari seluruh Asia Tenggara. Ini adalah bukti bahwa kita tidak hanya bersatu secara fisik, tetapi juga dalam dunia maya. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan kami atau menstereotipkan kami sebagai bangsa yang inferior. Sementara itu, di sisi lain, menanggapi peristiwa ini, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akhirnya memberikan pernyataan yang sangat emosional dan penuh penyesalan. Dalam pidato publik yang disampaikan pada Senin 19 Februari 2026, Yoon mengungkapkan rasa malu dan sedih atas insiden tersebut dan menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Yoon Suk Yeol dengan jelas menyatakan perasaan kecewa dan malu terhadap perilaku segelintir netizen Korea Selatan yang telah merusak citra negara dan memperburuk hubungan internasional. Saya merasa sangat sedih dan malu atas apa yang telah terjadi. Insiden ini tidak hanya merusak hubungan kami dengan negara-negara sahabat, tetapi juga menggores martabat bangsa Korea Selatan, ujar Yoon dengan nada penuh penyesalan. Presiden Yoon juga mengakui bahwa komentar-komentar yang dilontarkan oleh beberapa individu tersebut tidak mewakili pandangan mayoritas rakyat Korea Selatan. Kami tidak bisa menutup mata atas kenyataan bahwa sebagian dari kita mungkin telah melakukan tindakan yang tidak pantas dan sangat tidak bisa diterima. Saya ingin menegaskan bahwa perilaku seperti ini bukanlah cerminan dari masyarakat Korea secara keseluruhan. Kami adalah bangsa yang sangat menghargai nilai-nilai keberagaman dan saling menghormati. Lanjutnya, Yoon Suk Yeol menambahkan, saya minta maaf dengan tulus kepada seluruh masyarakat Asia Tenggara, terutama kepada rakyat Malaysia yang merasa tersinggung dan dihina. Kami sebagai negara sangat menentang rasisme dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Kami ingin memperbaiki citra kami dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara sahabat di Asia Tenggara. Presiden Yoon juga menekankan pentingnya untuk menghentikan perpecahan yang telah timbul akibat konflik ini. Ia mengingatkan bahwa dunia digital, meskipun memiliki dampak besar dalam memfasilitasi komunikasi, juga bisa memicu ketegangan dan memperburuk masalah jika tidak digunakan dengan bijak. Kita semua tahu bahwa media sosial bisa sangat kuat, namun jika digunakan dengan cara yang salah, bisa memperburuk perpecahan dan menyebarkan kebencian. Saya mengimbau kepada seluruh pihak untuk lebih berhati-hati dan tidak memperburuk situasi ini, kata Yoon. Yoon menegaskan bahwa Korea Selatan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan Asia Tenggara dan menghentikan segala bentuk diskriminasi. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa perilaku seperti ini tidak terulang di masa depan. Kami akan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan penuh rasa hormat terhadap perbedaan, tambahnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat Malaysia.